Indonesia dalam panggung dunia. Yang pertama yang akan dibahas adalah landasan ideal dan konstitusi politik luar negeri. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sedangkan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedua membahas politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia biasa disebut bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Sedangkan aktif adalah menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa. Yang ketiga, politik luar negeri masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk kesolidaritasan bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok atau GNB. Yang keempat, politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dalam dunia internasional dengan slogannya Revolusi Nasionalnya, yaitu Nasakom. Elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan Nekolim. Politik luar negeri masa Orde Baru. Sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya adalah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif dalam membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina. Politik luar negeri masa reformasi. Yang pertama pada pemerintahan Habibie. Beliau berusaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapatan di Timur Timur. Yang kedua pada pemerintahan Megawati. Beliau memerhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan dan diplomasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pada pemerintahan Gus Dur, beliau menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Yang keempat, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara, salah satunya adalah negara Jepang. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, pelaksanaan KAA, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang terdiri dari negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Pelaksanaan yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Yang kedua, Gerakan Non-Blok atau GNB merupakan organisasi negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Yang ketiga, misi pemeliharaan perdamaian Garuda yang dilatar belakangi oleh adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez. Misi ini terlaksana pada bulan Januari 1957. Yang terakhir, pembentukan ASEAN yang bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan wilayah Asia Tenggara dari pengaruh asing.